Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, diberikan keberkahan hidup dan Allah muliakan kita dunia hingga akhirat insyaallah. Sebelum kita mulai, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, sudah sangat diketahui oleh kita bersama barangkali ketika Rasulullah wafat, kemudian dimandikan jenazah beliau oleh para sahabatnya, baju gamis yang beliau pakai itu tidak dilepas. Di saat para sahabat memandikan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baju gamis yang beliau kenakan saat wafat itu tidak dilepas saat memandikannya. Kemudian pertanyaannya adalah hal yunza'u 'anil mayyiti qamisuhu idza ghusila. Jadi apakah ketika mayit jenazah kita kaum muslimin pada umumnya selain Nabi itu apakah wajib seperti jenazah Rasulullah ketika dimandikan itu pakaiannya tetap menempel atau dilepas gitu ya. Tapi sependek yang saya tahu di Grand Wisata kalau memandikan jenazah pakaiannya dilepas. Nah, di sini para ulama ahli fikih yang juga pasti ahli tafsir Al-Qur'an, yang sudah pasti ahli hadis dan penjelasannya, kemudian dari Al-Quran, dari hadis, kemudian diolah menjadi sebuah produk hukum melalui ilmu usul fikih ini ternyata melahirkan beberapa pendapat yang beragam. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, ulama salaf, Imam Malik, pendapat beliau pakaiannya dilepas untuk jenazah selain Rasulullah, tetapi auratnya wajib tertutup. Bagaimana caranya? Gini, Pak. Jadi ketika jenazah selain selain Rasulullah, maka pakaian yang menempel saat kita wafat itu dilepas, namun auratnya tetap wajib tertutup. Antara pusar sampai lutut harus tertutup. Itu kalau auratnya laki-laki begitu. Nah, bagaimana aurat yang perempuan? Ya seluruhnya gitu. Nah, ini yang pertama. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Penjelasan ini terdapat dalam kitab Tuhfatul Fuqaha juz 1 halaman 378 atau Qawaninul Ahkam Asy-Syar'iyyah halaman 100. Bahwa ketika selain mayat Nabi, selain jenazah Nabi itu kalau mandi ya pakaiannya dilepas, tetapi auratnya tetap harus tertutup. Kemudian yang kedua, mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Ummu halaman 234 jilid 1, yaitu tanpa melepas pakaian.
Nah, ini seperti mencontoh mayatnya atau jenazahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melepas pakaian. Ini pendapat Imam Syafi'i dalam karya beliau yang bernama Al-Ummu Juz 1 halaman 234. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu melepas pakaian yang menempel sekira tidak sampai tampak auratnya. Kemudian seluruh badannya ditutupi dengan kain tipis. Minimal antara pusar dan lutut tertutupi. Jadi yang ketiga ini lepas baju atau pakaian yang menempel sekira tak tampak auratnya. Bagaimana? Mohon izin, Pak. Buat contoh. Tapi nggak bakal, jangan takut mati, Pak. Jadi pakaian yang saat beliau di rumah sakit kah? Atau saat beliau sedang sakit di rumah kah? Berbaring kah? Atau bahkan mungkin tidak sakit, tidak di rumah sakit, wafat gitu, Pak. Pas tidur. Atau pas sujud tidur gitu. Maka pakaiannya dilepas, tapi caranya, maaf boleh Bapak berbaring. Maaf nih. Berbaring. Nah, gini, maaf. Nah, maaf, ini enak ini. Nah, jadi Pak, maaf. Mohon izin. Nah, caranya adalah sebelum melepas pakaiannya itu begini. Ditutupi dulu, maaf. Mohon izin Pak ya. Nah, gini, ditutupi. Maaf. Nah, lantas kita meskipun sejenis tetap begini caranya. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang banyak berlaku di Saudi Arabia. Nah, dilepas bajunya. Nah, kita begini. Membuka celananya atau kainnya gitu, Pak. Nah, ini ditutupi dulu. Makasih, Pak. Maaf merepotkan ya. Tapi kalau nggak begini nggak jelas. Makasih. Pak Taufik kok ribet amat begitu ya. Nah, ini pendapat yang ketiga Imam Malik. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ulangi lagi. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yaitu melepas pakaian tetapi auratnya wajib tertutup. Jika laki-laki antara pusar sampai lutut harus tertutup. Imam Syafi'i tanpa melepas pakaian saat memandikan jenazahnya itu. Jadi bagaimana memandikannya? Ya dimandikan beserta bajunya, pakaiannya yang melekat itu. Nah, kemudian bagaimana ketika mau dikafankan? Apakah baju yang melekat tadi itu dibungkus sekalian dengan kafan? Oh tidak, dilepas. Cara melepasnya kayak tadi. Cara melepasnya adalah ketika mayat berbaring ditutupi dengan kain dulu sambil melepas gitu, Pak. Apa tujuannya? Agar orang yang memandikan jenazahnya itu jika sang jenazah wafat dalam kondisi punya aib badannya, jasmaninya tidak diketahui oleh siapapun termasuk yang memandikan. Itu hikmah tasyri'nya. Adapun Imam Asy-Syafi'i tanpa melepas sama sekali. Kenapa? Karena mencontoh bagaimana para sahabat Nabi memandikan jenazah Rasulullah. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, termasuk sahabat yang ikut memandikan jenazah beliau. Tanpa melepas. Kemudian yang ketiga, Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali yang hari ini banyak dipakai di Saudi Arabia, yaitu melepas baju yang menempel tapi
diupayakan tidak tampak auratnya. Nah, caranya kalau melepaskannya itu adalah ditutupi dulu kain dengan kain sehingga badannya tertutupi, baru kita cabut atau lepas pakaiannya. Nah, pendapat yang beragam ini disebabkan karena memandang para sahabat ketika memandikan jenazah Rasulullah ini, apakah umatnya wajib mencontoh atau tidak, itu Pak perbedaannya. Jadi kita sebagai umatnya apakah mencontoh bagaimana jenazah Nabi ketika jenazah beliau itu tidak dilepas gamisnya, pakaiannya, apakah juga harus dicontoh oleh umatnya? Ini yang menjadi sebab perbedaan pendapat itu. Tapi nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita ambil pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, tafadhol, silakan. Pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mencontoh para sahabat tidak melepas pakaian Rasulullah, ya, mangga. Atau pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu melepas tapi dengan cara jangan sampai auratnya terbuka gitu, terlihat. Nah, di sini seperti yang terjadi pula kepada Idul Adha. Idul Adha itu dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 955 dari sahabat Jabir bin Abdullah qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyyah al badalah an sab'atin wal baqra an sab'atin. Kami pernah berkurban bersama Nabi di Hudaybiyah dengan seekor onta besar untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Nah, para ulama fikih itu mengklasifikasi mana yang lebih afdol ketika kita ini berkurban, apakah yang afdol onta dulu atau sapi atau kambing. Nah, sebagian ulama mengatakan yang paling afdal adalah onta. Kenapa? Karena Nabi menyebut yang pertama. Nabi menyebut yang pertama dalam hadisnya. Kemudian sebagian ulama yang lain tidak. Berkurban apapun dalam arti bukan kurban ayam. Maksudnya apapun di sini itu adalah onta, sapi, kambing. Nah, ini yang saya maksud apapun itu. Maksudnya apa? Maksudnya berkorban apakah kambing, apakah sapi, apakah onta, sama-sama nilainya. Tidak ada bedanya gitu loh Pak. Apa letak perbedaannya? Letak perbedaan pendapat ulama ini disebabkan karena yaitu Nabi menyebut yang pertama dengan onta itu berarti yang utama gitu loh. Namun ulama yang tidak, penyebutan Nabi terhadap onta yang pertama ya sama saja. Jadi huruf athof, kata sambung di situ tidak menunjukkan yang utama dan tidak utama, atau tingkatan mana yang paling utama, tidak. Nah, yang seperti ini kan jarang disampaikan. Kenapa saya sampaikan? Karena agar kita ini menghadapi fikih yang beragam, gampang menerima perbedaan. Kenapa? Luasnya pandangan kita. Ya contoh klasik itu kan, contoh klasiknya Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Orang yang pandangannya luas terhadap fikih, ia akan berkata, imam setelah takbir langsung baca Fatihah, tidak pakai Allahumma ba'id baini atau Allahu Akbar kabiro. Jadi Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung Al-Fatihah tanpa iftitah. Nah, orang yang luas pandangannya ia akan berpikir, oh
imam saya sedang mengamalkan sunnah Nabi dalam pandangan Imam Malik. Gitu. Imam Malik, yang juga ulama salaf. Gitu. Nah yang kedua, Allahu Akbar. Baca iftitah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ada iftitah, lantas Fatihah. Nah, Al-Fatihahnya itu pakai bismillah tapi disirrikan. Tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Nah, orang yang pandangannya luas akan berkata, oh imam saya sedang mengamalkan sunnah Nabi dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, Allahu Akbar. Iftitah. Selesai iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang berpandangan luas akan berkata, imam saya sedang mengamalkan sunnah Nabi dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i. Selesai. Dan tidak ada masalah. Hati kita tenang. Tapi kalau ilmunya sedikit, nggak tenang sholat. Misalkan kita masuk di rest area tertentu, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waduh, nggak sah ini, nggak sah ini. Kok nggak pakai Bismillah itu imam di mana sih? Nah ini Pak. Kenapa? Pandangannya sempit, ilmunya sedikit. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini lebih parah ini. Sudah tanpa ada jedah baca iftitah. Lagi begitu juga Fatihahnya tanpa basmalah. Wah ini super bid'ah. Ah, ini juga begitu sama. Jadi kenapa? Dalam kaidah berbunyi idza kasura ilmuhu qalla inkaruh. Jika seseorang ilmunya banyak, sedikit pengingkarannya. Wa idza qalla ilmuhu kasura inkaruh. Jika seseorang ilmunya sedikit, banyak ingkarnya. Apa banyak ingkarnya itu? Wah, salah ini. Dikit-dikit salah. Kenapa? Ilmunya sedikit. Gitu, Pak. Nah, sekarang apa yang menjadi perbedaan? Perbedaan yang seperti ini disebabkan karena Nabi dalam praktek atau lisan beliau mengucapkan hadis-hadisnya itu beragam. Jadi karena ragamnya sunnah-sunnah Nabi yang ada. Misalnya, yang pakai bismillah dan dikeraskan ketika baca Fatihah itu dengan dasar misalnya kitab At-Tirmidzi nomor hadis 245 yang berbunyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu sholata bi bismillahirrahmanirrahim. Kata sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi membuka sholatnya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Hadis yang kedua, Ad-Daruqutni meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah juga, "Idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin faqra' bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab was-sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha." Jika kalian membaca alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, sesungguhnya kata Nabi, ini adalah ummul Quran. Ini adalah ummul kitab. Jadi kita menyampaikan umpama, Bapak Ibu sekalian,
Mari kita baca Ummul Kitab, boleh. Ummul Quran, boleh. Atau yang ketiga, mari kita baca As-Sab'ul Mathani. Bingung jamaah? Apa itu? Jadi As-Sab'ul Mathani nama lain dari Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiyah, dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Nah, Al-Quran terbitan Indonesia dan Saudi memasukkan basmalah sebagai ayat yang pertama dalam Al-Fatihah. Coba nih. Nah, di sini ini maaf. Jadi ini bismillah diletakkan sebagai ayat pertama dalam surah Al-Fatihah ini, Pak. Ya, nomor 1. Di Al-Quran yang tercetak ini, Al-Quran yang tercetak dengan ikut mazhab Syafi'i. Al-Quran kita ini. Jadi gitu. Kemudian imam di saat membaca Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Disunnahkan nanti baca surahnya itu pakai bismillah lagi. Kenapa? Karena Nabi menyatakan ketika beliau baca Al-Kautsar, inna a'tainaka al-Kautsar, sebab turunnya itu adalah Nabi mendongak wajahnya ke atas begini sambil tersenyum gitu, Pak. Sahabat bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah, ya Rasul, apa yang menyebabkan engkau tersenyum? Nazalat alayya alifan surah, baru saja turun satu surah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Nah itu, baca bismillah ketika baca Al-Kautsar. Ini pendapat atau argumentasi mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki yang tanpa bismillah sama sekali, yaitu yang pertama berdasarkan kepada hadis yang dapat kita akses di Siti Aisyah. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bitakbir wal qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa Nabi membuka salatnya dengan takbir. Terus langsung baca alhamdulillah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu, Pak. Jadi begitu. Nah, di hadis yang kedua, biar kita imbang, mazhab Syafi'i saya sampaikan 2, Maliki 2, biar kita imbang begitu. Hadis dari sahabat Anas, "Shallaitu khalfan Nabi wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin." Kata sahabat Anas, aku pernah sholat bersama Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka membuka sholatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sehingga dua-duanya ada dasar hukumnya gitu, Pak. Jadi dua-duanya ada dasar hukumnya. Ini nggak perlu kita ributkan. Yang perlu diributkan itu tapi tetap dengan cara yang sopan, yang santun, misalnya Allah Maha Besar. Nah, ini baca Al-Fatihah dalam sholat diterjemahkan ke dalam bahasa kita, misalnya Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, seperti itu. Ini baru ada masalah gitu.
Jadi kalau selagi baca Fatihahnya pakai bismillah dikeraskan, tidak baca basmalah sama sekali, atau baca bismillah disirrikan, itu masing-masing punya jalan dasar hukum. Nah, sehingga ketika kita mengetahui fikih yang beragam seperti ini, ternyata fikih-fikih itu landasannya Al-Quran, hadis. Selesai. Tidak perlu diributkan lagi. Kemudian contoh yang keempat. Contoh yang pertama tadi, apakah mayat atau jenazah dimandikan itu dilepas baju yang menempel atau tidak. Contoh yang kedua terkait Idul Adha, apakah yang paling utama, ada yang menyebut tidak utama, semuanya sama utama. Ketika kurban, paling utama onta, utama kedua sapi, utama ketiga biri-biri atau kambing. Ada yang seperti itu, kita terima saja. Maksudnya kita terima bahwa hal tersebut memang ada yang berpendapat demikian para ulamanya. Tapi jangan salahkan, sama saja. Yang penting kemampuan si mudhahi, orang yang berkorban, mampunya adalah sapi ya sapi. Nah sekarang antara onta yang harganya kira-kira antara 50-60 juta dengan limusin kan juga beda nanti. Wah ini kan lebih gede. Gitu, Pak. Nah sekarang contoh yang terkait yang keempat tentang budaya. Apakah budaya itu bisa diterima atau tidak? Ini pun berbeda pendapat para ulama. Maka pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lampau bahwa Islam itu apakah menerima budaya di mana Islam berada. Misalnya orang Arab Saudi berbeda budayanya dalam berpakaian, dalam sholat dengan para muslimin di Maroko. Pecinya orang Maroko berbeda dengan pecinya orang Mesir. Atau tanpa peci begitu. Atau pecinya kayak Nabi, bulat kayak Ustaz Taufik begini. Ini budaya. Budaya yang menempel badan seseorang ketika beribadah. Apakah pakai gamis yang lebih utama? Kalau batik kurang utama atau apa begitu? Nah ini kita harus pahami. Karena memang tetap ada yang berpendapat seperti itu. Nah bagi orang yang berpendapat tekstualis ya silahkan. Tetapi kadang-kadang tekstualis itu juga berbahaya. Contoh begini. Pernah saya sampaikan bahwa sunnah-sunnah Nabi itu, sunnah Nabi dalam arti sesuatu yang dikerjakan Nabi, yang diucapkan Nabi, itu bisa wajib hukumnya, bisa sunnah hukumnya, bisa mubah. Mubah itu ya nggak wajib, nggak sunnah. Mengerjakan gak berpahala, meninggalkan gak berdosa, itu mubah. Contoh, sunnah Nabi, perbuatan Nabi yang wajib. Apa itu? Sholat 5 waktu. Tata cara sholat, wajib mencontoh Rasulullah. Tidak boleh mencontoh yang lain. Puasa Ramadan besok, wajib mencontoh puasanya Nabi. Gak boleh ikut puasanya Islam kejawen. Kejawen itu ternyata bukan hanya orang Jawa, Pak. Ternyata di Padang pun juga ada, di Medan ada, di Betawi ada. Bagaimana puasanya orang seperti itu? Puasanya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh buka puasa. Subuh buka puasa. Dari habis subuh sampai menjelang maghrib boleh makan, boleh minum, boleh tidur sama istri, boleh. Nah kira-kira sahurnya jam 5 sore gitu lah. Atau setengah 6, yang penting sebelum maghrib. Baru datang waktu maghrib,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh makan minum, tidak boleh kumpul suami istri. Ini puasanya Islam Kejawen, salah satu di antaranya. Kalau di Bekasi pernah ada yang seperti ini, tokohnya di Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Jaka Setia, Kampung Ceger, RT 005, RW 18. Nomor rumahnya saya lupa. Dan ternyata mereka punya kitab tafsir Al-Quran. Saya mengetahui karena bertetanggaan dengan beliau. Kalau Jumatan, ia bilang, kakek ini kadang Jumatan, kadang enggak. Apa jawab beliau? Fik, Jumatan itu kalau kita merasa punya dosa, ya sebaiknya Jumatan. Kalau kita merasa nggak berdosa hari ini, ya nggak usah berjumatan begitu. Nah, ini kan repot, Pak. Ini kan barangkali Bapak Ibu belum pernah melihat, tapi saya melihat langsung orangnya. Ketika sakit, saya menjenguk. Ketika wafat, saya pun ikut mensolatkan jenazah beliau. Dan ada di Jakarta Timur, itu di Jalan Baru, di Jalan Raden Intan namanya. Itu ada seperti itu dan punya masjid. Kalau di Bekasi, di Jatibeling Estate, itu ada. Saya nggak membayangkan orang sekaliber kompleks Jatibeling Estate itu ada yang seperti itu, Pak. Dan itu teman kita dari Padang. Yang saya temui di Bekasi Selatan itu orang asli Bekasi, yang di Jatibeling Estate itu teman kita dari Padang, yang di Jawa pun begitu. Artinya Islam yang seperti ini ada, yang seperti ini harus kita luruskan. Tidak boleh kita mentolerir. Maksudnya, ya nggak apa-apa, nggak boleh. Harus kita dakwahi, Pak, Bu. Islam itu nggak begitu. Saum Ramadan, ya, subuh masuk sudah nggak boleh makan minum. Ini enggak. Baik. Kemudian kembali ke budaya. Bagaimana Islam itu menghadapi budaya? Ada 3 atau 4 minimal, maksimal 4 lah gitu. Yang pertama, adaptasi. Adaptasi itu secara prinsip tidak bertentangan dengan syariat, apalagi akidah. Secara prinsip tidak bertentangan dengan akidah dan syariah. Contoh dalam budaya berbahasa. Budaya berbahasa. Contohnya Watafik. Saya dengan orang tua saya, tidak mungkin, Pak, awakmu teko endi? Tidak mungkin. Saya akan bilang, Pak, panjenengan saking pundi? Berbahasa keromoh inggih. Kata orang Surabaya, yang kasar itu ndasmu. Ndasmu apa sih? Sirahmu begitu. Kemudian atau batukmu anjlok. Kemudian agak sedikit halus awakmu. Bahasa Pasuruan kon. Agak halus sampean. Halus panjenengan. Nah itu Pak, di Al-Quran hadis kepada Allah ya anta, ya kan? Kepada Nabi ya anta. Contoh, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, kan begitu. Kepada Allah anta, kepada Nabi anta, kepada sesama anta, kan begitu. Tetapi kalau orang berbahasa Jawa yang keromoh inggil ketika berdoa, ya Allah, panjenengan paringi dalam sekeluarga sehat walafiat, dalam paringi panjenengan, nggak mungkin ya Allah awakmu, nggak bisa awakmu begitu, nggak bisa kasar. Kata budaya Jawa, awakmu kasar, jangan kepada Allah kok kepakai awakmu gitu loh. Nanti orang Betawi, ya Allah, gua bikin mobil ya Allah, lu nggak bisa pakai lu. Nah, ini kan budaya Pak. Nah yang seperti ini
bisa diadaptasi. Diadaptasi. Kenapa? Ada hadis Nabi yang berbunyi akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang baik itu dari tutur bahasanya antara yang muda dengan yang tua harus ada sopan santun. Nah, kromo inggil dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda kan juga begitu. Bahasa Madura juga seperti itu. Kalau Sulawesi ada juga. Bahasa yang muda dengan yang tua. Lah kan ada. Tetapi ketika di Al-Quran hadis ya kepada Allah anta, kepada Nabi anta begitu. Ini yang pertama yaitu kromo inggil. Yang kedua budaya mudik. Mudik lebaran. Perintah mudik ketika selesai Idul Fitri itu tidak ada. Praktek Nabi mudik ke Mekah ketika Idul Fitri nggak ada. Nabi nggak pernah mudik gitu. Tapi pertanyaannya, boleh nggak kita mudik gitu? Padahal Nabi nggak pernah mudik. Ya Pak ya, mudik pas Idul Fitri maksud saya. Nah mudik itu kan budaya kita yang orang Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, yang asalnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Jawa Barat bagian Barat, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, mudik. Pak Taufik mudik nggak kemana? Ke Padang. Kok aneh Pak Taufik? Pak Taufik kan orang Jawa Timur, kok mudik ke Padang? Iya, punya mantu di sana. Saya punya besan di sana. Saya punya cucu di sana. Boleh mudik di sana. Karena saya bilang Pak, ada teman saya asli Padang, suami istri. Pak Taufik saya mudik lah. Nyampe mana Pak Taufik Bu? Nyampe Solo. Loh kok Solo? Suami istri orang Padang, mudik ke Solo. Ya Pak Taufik ingin merasakan bagaimana mudiknya orang Jawa. Begitu. Ada seperti itu ada. Nah, tapi meskipun mudik itu belum ada hadisnya, dan memang tidak ada hadisnya, tidak ada Al-Qur'annya yang berbunyi misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza shallaitum idal fitri fasafiru ila qaryatikum. Tidak ada itu. Hai orang-orang yang beriman, jika engkau selesai sholat Idul Fitri maka mudiklah. Nggak ada. Tetapi dalam mudik itu ada silaturrahim. Silaturrahim. Maka Bapak Ibu sekalian, agar mudik kita mendapatkan nilai pahala yang besar, maka nawaitukan, ya Allah, tahun ini mudah-mudahan pemerintah berubah ya Allah. Dengan kondisi Covid yang semakin bagus, Covid-nya sudah lepas, mudah-mudahan pemerintah mengizinkan kami mudik ya Allah. Untuk apa? Silaturrahim dengan keluarga di kampung. Maka mudik yang seperti ini Pak, dari awal niat sampai pulang, kemudian balik lagi, bernilai pahala. Kenapa? Nawaitunya silaturrahim. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 1? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini ayatnya tentang silaturahim. Hadisnya banyak. Ya Rasul, akhbirni bi amalin yudkhilul jannah. Ya Rasul, tunjukkan padaku amalan yang menyebabkan saya masuk surga. Wa yubaiduni minan nar, dan yang menyebabkan saya terhindar dari api neraka. Faqala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan musyrik. Wa tuqimus shalah, dirikanlah salat. Wa tu'tiz zakah, sampaikan zakat. Wa tasilur rahim, sambung silaturrahim. Nah ini Pak. Sehingga budaya mudik itu, jika nawaitunya adalah silaturrahim, insyaallah bernilai pahala. Kenapa? Innamal a'malu binniyah. Tapi kalau nawaitunya begini, saya harus mudik tahun ini. Kenapa harus Pak? Kata istri kita. Kenapa harus Pak? Ya biar saudara tahu,
tetangga tahu, mobil kita ganti. Ah, ini nggak boleh nih. Kenapa? Nawaitunya tafakhur, nawaitunya pamer kekayaan. Ini nggak boleh. Bahkan bisa haram, Pak. Bisa haram. Kemarin saya bilang ke mahasiswa saya, mahasiswa di Pasca Sarjana, jurusan fatwa. Saya bilang, main gaplek itu apa hukumnya gitu. Main gaplek apa hukumnya? Bingung mereka. Saya bilang, tergantung. Kalau yang main gaplek itu adalah tanpa uang, tanpa taruhan, ya mubah, boleh. Jadi main gaplek, main remi, main catur, ketika tidak ada unsur judinya, ya mubah, boleh. Begitu. Tapi saking asiknya, 5 waktu lewat, haram. Haram. Kemudian, tapi untuk pesantren saya, ustadz-ustadz yang jaga santri di malam hari, agar santri tidak keluyuran di malam hari. Kalau keluyuran menyebabkan berbuat dosa, misalnya pacaran dengan orang luar, kan ada begitu Pak, kasus begitu. Izinnya pulang kampung, ternyata bukan pulang kampung, ke tempat orang lain, di situ pacaran berhari-hari. Atau izinnya ke warung tertentu, ternyata apa? Nyolong mangganya tetangga. Nyolong mangganya tetangga. Itu pernah terjadi. Tapi bukan pesantren saya, bukan. Nah, akhirnya ustadz-ustadz yang giliran jaga malam main gaplek. Nawaitu main gaplek untuk menjaga santri. Kalau nggak main gaplek ngantuk. Kalau baca Quran, tambah ngantuk. Maka main gaplek saat itu bisa mendapat pahala. Kenapa? Menjaga santri, untuk menghindarkan santri agar santri itu terjaga, jangan sampai berbuat maksiat di luar. Kalau nggak main gaplek, tidur. Karena penjaganya tidur, punya potensi santri keluyuran keluar berbuat maksiat kepada Allah. Ya, dalam rangka menjaga santri, menjaga siswa agar tidak berbuat maksiat di luar, kan bisa jadi Pak. Bisa jadi. Terbukti itu di pondok pesantren di Bangkalan Madura, mohon maaf, 25 santri nyabu. Nyabu Pak. Di pesantren kok nyabu begitu loh. Akhirnya apa? Ya akhirnya pondok pesantrennya tercemar kan. Nah, di situ penjaga pondok pesantren main remi, main gaplek, main apa lagi Pak? Sekak dan seterusnya. Tapi nawaitunya adalah supaya tidak ngantuk dalam menjaga santri. Nah, itu bisa berpahala. Kenapa? Karena ada niat yang baik. Yang tidak boleh itu begini, bapak-bapak meninggalkan istri keluar kota, ternyata tugas kantor sampai 3 minggu, kemudian bapak-bapak dengar, di kampung sana ada nikah mut'ah, nikah versi Syiah begitu. Daripada zina, nikah mut'ah aja dah. Haram. Haram. Jadi kalau zina nggak ada, terpaksa nggak ada. Nggak ada. Nikah mut'ah nggak ada yang terpaksa. Nggak boleh. Kenapa? Zatnya memang sudah haram. Atau menjaga pos roda segala macam, main gaplek pakai judi, meskipun 1000 tetap haram. Tetap haram gitu. Nah ini budaya bisa halal, bahkan bisa berpahala, tapi juga bisa haram. Kemudian yang kedua, netralisasi. Netralisasi, budaya dinetralkan. Budaya dinetralkan. Seperti apa Pak Taufik? Seperti berkumpul arisan,
kumpul arisan. Kan cuma ada arisan keluarga kan? Ada arisan keluarga. Tapi tolong yang arisan keluarga jangan gede-gede, kasihan yang ekonominya pas-pasan. Nawaitunya apa, Pak Taufik? Nawaitunya adalah silaturahim. Apa ayatnya? Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Asbabun nuzul ayat ini adalah para sahabat Nabi setelah manasik haji selesai pada bulan Dzulhijjah, manasik selesai, mereka berkumpul, Pak. Berkumpul. Kumpulnya itu ternyata apa isinya? Membangga-banggakan hartanya, membangga-banggakan kedudukannya, membangga-banggakan nasabnya, membanggakan kampungnya. Ini akhirnya kata Allah, jangan. Akhirnya diganti oleh KBIH kita agar jamaah selesai manasik haji tidak kumpul-kumpul seperti mereka zaman dahulu, diisilah dengan ziarah kemana? Ke Gunung Uhud, kan begitu, ke Gua Hira, atau ke Madinah, ke makam Rasulullah, ke petilasan Nabi dan seterusnya. Ini dalam rangka supaya waktu kosong itu terisi dengan hal yang positif. Yang positif. Dan Nabi nggak pernah menyampaikan, hei jamaah setelah haji kunjungi Jabal Nur, nggak pernah ada. Kunjungi Gua Hira, tidak ada. Tapi dalam rangka supaya misalnya menghindarkan dari kemaksiatan, berkumpul yang salah, maka di sini peran penting ustadz yang mendampingi kita dalam ibadah haji, Pak. Kalau dikasih ceramah tiap hari kan bosen, jenuh gitu loh. Saya saja ketika kuliah nggak ada refreshing, jenuh juga. Maka di sini kumpulnya di situ itu adalah untuk menetralisir agar tidak terjadi berkumpul yang salah. Kedua, contoh kedua, lagu. Lagu itu netral. Lagu itu netral. Semalam saya hadir di sebuah pernikahan, resepsi pernikahan. Lagunya lagu Padang Pasir gitu, lagu Padang Pasir. Karena lagu Padang Pasir, karena yang menikahkan adalah ustadz ustadzah Padang Pasir. Bunyinya begini. Kata sang penyanyi, ya Rasulullah, oh ternyata isinya adalah tentang bagaimana Nabi ketika Idul Fitri Pak, mendapati satu anak yang menangis, berpakaian lusuh, kemudian sedih. Lantas anak ini disapa Nabi, dan dia nggak tahu kalau yang menyapa Rasulullah. Di saat kawan-kawannya bercanda ria, berganti baju bagus saat Idul Fitri, senang-senang, dia bersedih dan menangis. Faqal ya bunai, Nabi berkata, wahai ananda, ma yubkik, apa yang menyebabkan kau menangis? Faqala kana abi mata syahida, bahwa ayahku mati syahid dengan Nabi perang, yang menyebabkan saya yatim. Wa kuntu yatima, di saat teman-temanku berganti baju, mereka punya orang tua, saya sendirian gak punya siapa-siapa. Akhirnya
Nabi menyatakan begini, tapi anak ini belum tahu bahwa dia Nabi. Hai Ananda, bagaimana jika wa kaifa idza sara Muhammadan abu. Wahai Ananda, bagaimana sekiranya Muhammad Nabi menjadi ayahmu? Wa kanat Fatimatu ukhtuk. Jika Fatimah anak Nabi jadi saudara perempuanmu. Wa kana al-Hasan wal Husain ikhwana. Jika sekiranya Hasan Husain cucu Nabi menjadi saudaramu. Mendengar itu Pak, anak ini sumringah. Apa sumringah itu ya? Bergembira riang. Terus Nabi membawanya ke rumah, dibelikanlah bajunya cucunya Nabi Hasan Husain, dipakaikan anak itu. Ternyata semakin, loh ini kan rumah Rasulullah. Iya, ana nabiyuk, akulah nabimu. Akhirnya Pak, teman-teman yang lain bilang, coba kalau ayahku mati wasyahid, maka aku akan punya bapak Rasulullah, punya saudara perempuan Fatimah, punya sahabat saudara Hasan Husain. Nah, bapaknya masih hidup, pengen mati katanya. Nah, ini nyanyian tapi isinya adalah tentang bagaimana Nabi menyantuni anak yatim. Pakai bahasa Arab dan lagu Arab. Tapi ada juga bahasa Arab, lagu Arab isinya percintaan. Goyangnya bukan goyang ngebor, tapi tarian seperti itu. Yang menari perempuan, yang setengah telanjang, tapi lagunya lagu Arab, ya tetap haram. Jadi lagu itu netral. Bisa bernilai sunnah kapan? Ketika sang imam baca Al-Quran dengan lagu yang enak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kan enak. Atau azan pakai lagu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini lagu Bayati. Enak. Mendapatkan pahala yang membaca, kenapa? Lagu ikut azan. Lagu ikut baca Quran. Tapi perlu diingat, jangan mentang-mentang suaranya bagus, lagunya indah, menerjang, merusak hukum bacaan Al-Quran. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada qori yang salah, lebih mengutamakan lagu dan irama ketimbang hukum tajwid. Ini salah. Contoh, mat iwat yang hanya 2 harokat dibaca lebih dari 2. Misal, ini yang sering terjadi di resepsi pernikahan. Misalnya, wa kana Allahu aliman hakima. Salah. Harusnya wa kana Allahu aliman hakima. Ma cukup, nggak boleh ma. Salah. Begitu. Di lagu yang merupakan budaya netral bisa menjadi sunnah, bisa mubah hukum dasarnya, bisa haram jika isinya adalah untuk nyanyian yang berbau musyrik, melanggar syariat. Nah, ini kan bagian dari ilmu usul fikih. Ada juga yang budaya itu diminimalisir, Pak. Minimalisir. Ini biasanya para juru dakwah. Juru dakwah. Misal, kita berdakwah di hadapan teman-teman kita yang masih suka minuman keras, yang masih suka berjudi. Maka dakwanya seperti apa? Ustadz yang bersangkutan sering nimbrung. Nimbrung apa? Nimbrung ngopi, ikut main gaplek. Tapi karena tahu di ini ustadz, akhirnya jamaahnya ini yang didakwai malu nggak pakai uang. Akhirnya ternyata Pak Ustadz
pintar main gaplek ya gitu. Nggak pakai uang. Situlah dia masuk. Masuk pelan-pelan, tapi jangan sampai ustaznya ikut-ikutan. Nah itu yang saya laksanakan di tempat saya. Di teman-teman yang suka begitu, saya ajak mancing. Kenapa? Sukanya mancing. Oh ternyata Ustaz Taufik suka mancing ya. Memang saya suka mancing. Akhirnya ngajak mancing, tapi awalnya mancingnya tanpa sholat. Dari pagi sampai maghrib nggak pernah sholat. Karena ikut saya, ada 5 orang ikut sholat. Yang 20 masih mancing. Lama-lama yang ikut sholat 20, 10 yang masih mancing. Lama-lama habis sholat semua, gitu Pak. Nah, ini pelan-pelan. Tapi yang terakhir ada budaya yang memang harus diamputasi. Tidak boleh kita berkata itu benar. Tidak boleh kita nyebur. Seperti apa? Seperti dalam sebuah hadis yang sahih Abu Dawud 2843. Ada budaya di Jazirah Arab saat itu sebelum Nabi hadir, sebelum Nabi menjadi Nabi, itu budaya ketika lahir seorang anak, orang-orang jahiliyah memotong syatan, kambing, domba, kemudian darah kambing, domba ditadai. Terus habis itu darah diusapkan ke anak kecil tadi Pak. Anak yang diakikahi tadi itu. Dilumuri dengan darah. Maka ketika Islam datang, menyembelihnya sama apa? Kambing, domba, biri-biri. Tetapi darahnya ditumpahkan ke tanah. Tidak ditadai lagi. Terus watahliku ra'sahu, kemudian rambutnya dicukur, dipotong. Walunatihuhu biza'faron, yang tadinya kepala bayi itu diusapkan dengan darah, diganti dengan minyak za'faron. Yang tadinya darah yang diusapkan kepada anak itu diganti oleh Nabi dengan minyak za'faron, gitu Pak. Nah yang seperti ini kan kadang-kadang kalau orang tidak tahu, itu ngapain itu? Nabi kan nggak pernah begitu ya. Kepala anak kok dipakai minyak gitu loh. Itu berarti dia belum tahu. Gitu Pak. Maka insya Allah semakin kita banyak pengetahuan tentang Islam, maka pengingkaran kita sedikit terhadap sahabat-sahabat kita. Kalau ilmu kita tentang Islam sedikit, karena kadang-kadang ngajinya kalau bukan kelompok yang nggak mau ngaji, kalau bukan ustadz yang nggak mau ngaji, nah ini yang menyebabkan ilmunya sedikit, wawasannya sempit, akhirnya banyak ingkarnya kepada orang lain. Ini yang berbahaya. Baik, barangkali itu waktu suruh sudah masuk Pak ya. Ada pertanyaan? Tafadhol. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Kalau kita sama muslim jelas kita akan mengatakan iya. Itu untuk yang muslim. Kemudian untuk yang non muslim, apakah boleh kita juga mendoakan? Karena saya juga pernah membaca salah satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau pun pernah mendoakan pamannya meninggal, salah yang bernama Abdul Muthalib, bahwa beliau masih muslim tetapi didoakan oleh Rasulullah. Yang pertama, yang kedua berkenaan dengan hidayah. Kita semua tahu bahwa beberapa tahun yang lalu di sana juga pernah ada pembacaan Al-Quran dengan langgam Jawa. Sehingga kalau tadi kita bilang untuk bahkan sampai haram, apakah itu juga dikatakan seperti itu, dan buat saudara kita yang tahu persis tentang hukumnya membiarkan sebegitunya, apakah hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, yang pertama bahwa
bertakziah kepada non-muslim itu dikerjakan Nabi, perbuatan Nabi dan perbuatan para sahabat. Jadi kita takziah itu boleh kepada non-muslim sekalipun, bertakziah. Dan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan doa, tetapi istirja, bahwa semuanya akan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya kami akan kembali kepada Allah. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita semua akan balik kepada Allah. Itu Pak, itu artinya. Jadi bukan doa. Jadi sepakat para ulama Ahlus Sunnah kebolehan kita bertakziah, mengeringkan jenazahnya sampai ke pemakaman. Ya, yang tidak bisa itu adalah berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu aja. Jadi berdoa untuk istighfarnya nggak bisa, agar masuk surga nggak bisa. Tapi kalau istirja inna lillahi boleh. Nah, itu Pak. Nah, kemudian terkait dengan lagu. Tadi saya katakan lagu itu netral. Kita bayangkan orang azan tanpa lagu, nggak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul. Ini demo atau azan? Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh. Silakan besok diterapkan Jumatan di sini. Yakin orang bertanya-tanya. Tapi ketika lagu itu masuk ke dalam azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan lagu. Hanya nggak boleh berlebihan. Jangan mentang-mentang suaranya bagus, nafas panjang, kepanjangan, nanti takut lupa. Karena pernah terjadi di masjid saya, itu muadzin lupa. Saya punya santri asal Sulawesi, Gorontalo. Bagus suaranya, bagus. Yang namanya anak remaja, action dia. Jadi gini, hayya 'alas shalah. Itu hayyalas sholat, Allahu Akbar. Mungkin dia mikir, ini apa ini ya, saking kepanjangnya gitu. Itu pernah terjadi. Jadi meskipun azan surah bagus ya secukupnya saja. Misalkan hayyalas sholat, cukup, nggak perlu berlebihan. Nah, yang seperti ini Pak, ada sunnahnya bahkan. Ada sunnahnya. Kenapa? Karena Nabi kalau membaca Quran bagus suaranya, lagunya enak. Sampai onta yang beliau naiki itu ikut bergoyang. Apa bunyi hadisnya? Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Nah, sahabat Nabi yang sangat bagus suaranya itu namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 5048 berbunyi, laqad utita mizmaron min mazamir ahli Daud. Wahai Abu Musa, sungguh engkau diberikan oleh Allah suara yang bagus seperti suara Nabi Daud. Nah, lagu netral. Contoh, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Mubah, boleh. Cuma tanpa lagu, nggak enak. Indonesia, tanah airku, nggak enak kan? Nah, tapi ketika lagu itu untuk percintaan, kemudian di situ ada penari yang seperti itu, kalau bahasa kita auratnya terbuka sebagian, itu menjadi haram. Haram bukan karena lagunya, karena kontennya waktu itu isinya misalnya terkait pelanggaran akidah. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Mbah Dukun jampi-jampi aku. Itu nggak boleh.
Tapi kan enak. Tapi enaknya itu ada talbis. Apa talbisnya? Talbis dalam nyanyian Mbah Dukun itu, ke dukun jalan, kepada Tuhan jalan. Ini talbisnya Pak. Apa talbis itu? Mencampur adukkan antara minta kepada Allah, tapi ke dukun masih jalan terus. Dan itu juga ada Pak. Saya pernah mendapati pejabat seperti itu. Minta doa ke ustadz iya, tapi ke paranormal juga oke. Ini namanya talbis. Pencampur adukan antara hal ini dan ini haram. Ya, Pak. Nah, Pak Taufik bagaimana baca Quran? Baca Al-Quran tanpa lagu boleh. Misalnya, Bapak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Boleh. Atau pakai lagu, yang penting apa? Yang penting hukum tajwidnya terjaga. Mau pakai lagu, mau tidak. Wong saya itu pernah, orang Arab baca Quran seperti ini. Innal ladzina kafaru sawa alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini tajwidnya benar. Lagunya lagu orang Solo, Jogja. Boleh. Nah, boleh, yang penting tajwidnya benar. Yang tidak boleh begini, yang salah. Lagu Jawa yang salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini salah. Kenapa? Dunya pendek dibaca panjang. Wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh juga. Dan saya pernah mendengar seperti langsung tahun 98 di Cianjur, Jawa Barat. Tapi salah. Kenapa salah? Tajwidnya salah. Jadi lagu itu tergantung satu. Kalau untuk azan, baca Quran dengan catatan tidak sampai melanggar hukum tajwidnya, panjang pendeknya, makhrajnya nggak boleh berubah. Nah, tetapi kalau motivasinya itu adalah salah, ya tetap salah. Contoh, imam baca Quran, bagus suaranya, tapi motivasinya apa? Biar orang tahu saya bagus bacaannya, lagunya enak, ya haram Pak, tetap haram. Meskipun betul bacaannya. Tapi kan nawaitunya adalah pamer, riya, dia haramnya bukan karena baca Qurannya, tapi karena niatnya tadi itu Pak. Sama dengan kita sodakoh. Sodakoh, kemudian tujuannya apa? Tujuannya supaya orang lain mengikutinya. Supaya masjid tetap cepat mendapatkan dana yang diinginkan panitia. Nawaitunya itu sebagai motivasi buat yang lain, boleh. Karena memang dalam surah Fatir itu boleh sodako, infak terang-terangan. Rahasia lebih bagus gitu loh Pak. Terang-terangan boleh gitu. Tergantung motivasinya. Innamal a'malu binniyah. Ibu kembali itu betul ya. Jadi lagu itu boleh dengan catatan tidak melanggar hukum tajwid. Tetapi Pak, ketika motivasinya umpama ingin membumikan Al-Quran di bumi pertiwi, ya tadi tetap nawaitunya harus ikhlas karena Allah, membacanya juga harus betul, terus tafsirnya tafsir yang benar, bukan tafsir yang ngawur. Kenapa? Karena banyak orang menafsirkan Al-Quran secara serampangan. Kenapa serampangan? Karena tidak melalui ilmu tafsir yang sudah baku, sehingga penafsirannya salah. Contoh, demo di pasar Klender dengan demo makan daging anjing. Itu ada Pak. Akhirnya oleh Majelis Ulama Indonesia, oleh NU dan Muhammadiyah, gerakan itu diprotes. Kenapa?
Karena yang demo makan daging anjing itu wanita yang berhijab, yang berjilbab. Nanti timbul persepsi, oh ternyata daging anjing halal, kan begitu. Alasannya apa mereka? Alasannya Allah tidak mengharamkan daging anjing dalam Al-Quran, gitu Pak. Itu alasan mereka. Akhirnya karena meresahkan, ditutuplah demo tersebut. Awalnya memang jual beli, kalau yang menjual itu maaf misalkan non muslim nggak ada masalah. Ini yang menjual pakai jilbab, nanti membuat citra Islam kan buruk gitu loh. Sama dengan ketika nanti ke bar yang menyuguhkan minuman keras adalah pakai gamis, pakai peci, pakai jilbab. Budaya Indonesia, gamis, peci itu di masjid, di musola. Jangan samakan dengan di Saudi, di Timur Tengah. Di Timur Tengah, di Saudi, yang menyuguhkan pakai gamis emang budaya mereka gitu loh. Kan begitu. Orang Islam Indonesia, konteks kita Indonesia, orang pakai sarung, pakai gamis, pakai baju koko ke masjid, ke musola. Minimal ke tempat-tempat umum yang tidak bermaksiat. Tapi di Saudi Arabia, misalkan selain Madinah Mekah, di Jazirah Arab yang lain, ya orang maaf ke bar pun pakai gamis gitu Pak. Berjudi pakai gamis. Kenapa? Itu pakaian mereka sehari-hari. Ini yang saya katakan, pakaian itu juga bagian dari budaya. Kalau dipakai untuk ibadah sholat, dapat pahala. Kenapa? Nutupi aurat. Mau pakai batik, pakai kaos, pakai gamis, kalau dipakai untuk ibadah, maka berpahala. Pakai gamis sekalipun kalau kebar, kayak teman-teman di Saudi Arabia, yang memang pakaiannya seperti itu, ya haram. Haram bukan karena pakaiannya, haram karena perbuatannya. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.